Dunia tak lagi bisa diam ketika satu persatu nyawa anak-anak melayang, rumah-rumah rata dengan tanah, dan bantuan kemanusiaan pun dicekik hingga tetes terakhir. Dunia akhirnya angkat suara. Kali ini bukan hanya dari rakyat sipil, bukan hanya dari komunitas kemanusiaan, tapi juga dari pemimpin dunia, dari musisi internasional, kelompok Yahudi anti perang, bahkan dari rakyat Israel sendiri. Suara-suara perlawanan terhadap Netanyahu dan militer Israel kini bergema dari semua arah. Yang paling mengejutkan datang dari negeri yang jarang disebut, Korea Utara, negara diktator dengan kekuatan senjata nuklir. Dalam pernyataan tajamnya, Korea Utara menyebut Israel sebagai pembunuh bandit genosidal dan barbar. Tak hanya itu, mereka bahkan menuding Amerika Serikat sebagai komplotan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Dan mereka bukan satu-satunya. Di jalanan New York, bendera Palestina dikibarkan oleh komunitas Yahudi anti-Israel. Di konser musik, para musisi Irlandia memilih membatalkan pertunjukan daripada harus menurunkan simbol perlawanan mereka. Di tribun sepak bola Italia, fans Napoli mengangkat bendera Palestina tinggi-tinggi. Semua menyuarakan satu kalimat yang sama, Israel harus tinggalkan Gaza sekarang juga. Tapi apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa kemarahan global kini diarahkan penuh ke Tel Aviv? Dan akankah ini jadi awal dari kejatuhan Netanyahu di mata dunia? Darah masih mengalir di Gaza dan yang jatuh bukan hanya angka, tapi nyawa demi nyawa yang tak bersalah. Pada 25 Mei 2025, serangan udara Israel kembali menghantam Khan Yunis, Jabalia, dan Nuseirat. Ledakan terjadi di tengah permukiman warga, menghancurkan rumah-rumah dan mengubur harapan hidup. Setidaknya 30 warga Palestina tewas hari itu saja, termasuk di antaranya jurnalis Hasan Majdi Abu Warda dan keluarganya yang tewas tertimbun rumah mereka sendiri. Di Nuseirat, petugas layanan darurat Ashraf Abu War dan istrinya ikut menjadi korban. Bahkan 2 staf Palang Merah Internasional dilaporkan tewas. Dan yang paling memilukan dari semua itu adalah kenyataan bahwa anak-anak kini jadi korban terbanyak. Di Deir el-Balah, seorang influencer cilik berusia 11 tahun, Yakin Hamad, tewas dalam serangan udara. Ia dikenal luas karena senyum cerianya, aktif membagikan makanan dan mainan kepada anak-anak pengungsi. Tapi kini namanya hanya tinggal kenangan yang dikenang dengan air mata. Di sisi lain, tragedi lebih besar menghantam keluarga dokter anak Ala Al-Najjar. Serangan ke rumahnya membunuh 10 dari anaknya. Tinggal 1 anak, Adam 11 tahun, yang kini terbaring kritis di ICU. Nama anak-anak yang tewas itu seperti puisi yang patah, Sidar, Lukman, Sadin, Rafal, Ruslan, Yubran, Ev, Rakan, Yahya. Dengan usia mereka antara 7 bulan hingga 12 tahun. Tak berhenti di situ, Muhammad Yasin, bocah 4 tahun, menjadi korban kelaparan. Ya, bukan bom, bukan peluru, tapi kelaparan. Ia meninggal di rumah sakit, tak sempat merasakan bantuan yang seharusnya menyelamatkannya. Mahmud Basal dari Pertahanan Sipil Gaza mengatakan dia meninggal karena kelaparan akibat langsung dari larangan Israel untuk memasukkan makanan dan bantuan medis ke Gaza. Ia bukanlah anak pertama dan ketakutan telah menjadi kepastian bahwa dia bukan yang terakhir. Sumber Al Jazeera. Ya, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, 31% dari total korban tewas adalah anak-anak. Itu pun belum menghitung korban yang belum ditemukan di balik puing-puing. Dan sejak Oktober 2023, lebih dari 53.900 nyawa telah hilang di Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak. Pertanyaannya, kini bukan lagi siapa yang bertanggung jawab, tapi berapa lama dunia akan terus menyaksikan pembantaian ini tanpa benar-benar menghentikannya? Dunia mulai lelah, dan untuk beberapa kalinya, suara-suara besar di kancah internasional tak lagi bisa dibungkam. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pernyataan paling kerasnya sejak perang di Gaza pecah. Guterres tidak lagi memakai bahasa diplomatis. Ia menuding langsung kebijakan Israel yang memblokade total bantuan selama hampir 80 hari. Bahkan saat bantuan mulai masuk kembali, ia menyebutnya hanya sebagai 1 sendok teh di tengah banjir kebutuhan. Artinya, 400 truk bantuan yang masuk jauh dari kata cukup.
Padahal, seluruh penduduk Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan massal. 80% wilayah Gaza saat ini berada di bawah zona militer atau perintah evakuasi. Ribuan warga tak lagi punya rumah, tak tahu kemana harus pergi, dan hanya bisa berharap langit tak runtuh malam itu. Guterres pun mengingatkan bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan punya kewajiban hukum internasional. Israel harus mengizinkan dan memfasilitasi masuknya bantuan. Itu bukan pilihan, itu kewajiban. For nearly 80 days, Israel blocked the entry of life-saving international aid. As the world's leading hunger assessment found, the entire population of Gaza is facing the risk of famine. Families are being starved and denied the very basics, all with the world watching in real time. Korea Utara menggugat Israel dan Amerika Serikat atas genosida di Gaza. Di tengah suara kecaman global, muncul suara paling tajam dari arah yang tak disangka-sangka. Korea Utara, negara tertutup ini, secara terang-terangan menyebut Israel sebagai pelaku genosida, perampasan wilayah, dan kriminal perang. Dalam pernyataannya yang dilansir dari Fox News dan Anadolu, pemerintah Korea Utara menyebutkan bahwa tindakan Israel di Gaza adalah kejahatan genosida yang dilakukan secara terbuka dengan dukungan penuh Amerika Serikat. Tak hanya menuduh Israel, Korea Utara secara langsung menyeret Amerika Serikat sebagai komplotan kejahatan tersebut. Mereka merujuk kepada insiden ledakan di Rumah Sakit Al-Ahli dan mengecam klaim Amerika Serikat yang mencoba membelokkan fakta seolah-olah itu bukan ulah Israel. Tak sampai di situ, Korea Utara juga menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang mengklaim pasukan militer akan tetap berada di zona Gaza, baik dalam situasi sementara maupun permanen. Bagi Korea Utara, ini adalah sinyal yang sangat jelas. Israel tak lagi menyembunyikan ambisinya untuk mencaplok dan menguasai Gaza secara penuh. Bahkan Korea Utara menuding bahwa rencana akhir dari perang ini adalah menjadikan Gaza sebagai wilayah kontrol Amerika Serikat. Mengutip pernyataan dari Donald Trump, pernyataan tajam ini menegaskan satu hal. Bagi Korea Utara, ini bukan perang antara dua pihak. Ini adalah penjajahan sistematis yang dilindungi kekuatan besar dunia. Dan kini, Korea Utara juga menyuarakan, Israel harus keluar dari Gaza sekarang juga. Gelombang dukungan global dari panggung konser hingga jalanan. Ketika suara para pemimpin belum cukup lantang, dunia justru mendengar jeritan paling tulus dari panggung-panggung musik, tribun sepak bola, hingga jalanan ibu kota dunia. Irlandia menjadi salah satu negara yang paling vokal membela Palestina. Band-band cadas seperti Nikab dan The Murder Capital menolak tunduk pada tekanan. Di Jerman, The Murder Capital membatalkan konser mereka setelah dilarang menyebarkan bendera Palestina. Tapi alih-alih diam, mereka justru membuat konser alternatif di luar ruangan dengan bendera Palestina tetap berkibar. Vokalisnya, James McGough, berkata tegas di akun X-nya, ini bukan sekadar simbol politik, ini adalah pernyataan kemanusiaan. Orang-orang ini sedang dimusnahkan, dibuat kelaparan, dan dibom. Benny juga menerima ancaman fisik dan deportasi dari Amerika gara-gara sikap terbuka mereka mendukung Palestina. Tapi mereka tidak gentar. Bahkan musisi legendaris Bryan Adams di tengah konsernya secara terbuka memuji Irlandia sebagai negara yang paling konsisten mendukung Palestina di tengah pembantaian. Kemudian di Italia, para supporter klub Napoli pun ikut menyuarakan sikap mereka. Saat merayakan gelar juara, bendera Palestina dikibarkan tinggi di tribun. Solidaritas tak mengenal batas negara atau jenis olahraga. Tapi bukan hanya dari luar Israel, dari dalam Israel sendiri suara penolakan mulai terdengar keras. Di Tel Aviv, sekelompok warga menggelar demonstrasi kecil sambil membawa foto anak-anak Palestina yang dibunuh oleh militer mereka sendiri. Mereka bukan musuh negara, mereka hanya ingin perang dihentikan. Di dekat perbatasan Gaza, ratusan warga Israel melakukan unjuk rasa anti-perang. Mereka mengajak warga lainnya bergabung untuk menyerukan kedamaian dan menghentikan perang. Bahkan di Amerika, kelompok Yahudi ultra-ortodoks anti-Zionis Neturei Karta turun ke jalanan New York. Mereka menyebut pembantaian ini bukan perang membela diri, tapi pemusnahan satu bangsa. Suara-suara ini tidak dibayar, tidak dipolitisasi. Mereka lahir dari nurani yang menolak kekejaman siapapun pelakunya. Dunia sudah tidak bisa terus diam.
Dari musisi, rakyat hingga pemimpin dunia, semua bersatu menyuarakan hal yang sama, hentikan penjajahan. Israel harus tinggalkan Gaza. Tekanan diplomatik, kecaman publik, hingga gugatan pengadilan internasional telah mengarah langsung ke Netanyahu dan para jenderalnya. Tapi pertanyaannya, akankah suara dunia cukup kuat untuk menghentikan ini semua? Ini bukan hanya soal konflik, tapi soal kemanusiaan yang sedang dipertaruhkan.